Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali lagi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menapaki hari ini. Semoga kita bisa menapaki hari ini dengan baik. Kita percaya bahwa pengharapan dan hari cerah itu ada bukan hanya ketika matahari terbit, tetapi ketika kita juga umat Tuhan juga terbit di dalam kasih dan anugerah dengan cara pikir yang positif dan mewarnai hari ini dengan baik. Jangan menunggu keajaiban, tapi jadilah keajaiban itu. Mari bersama-sama kita mengawali hari ini dengan memujikan keajaiban Tuhan kita. Ajaib namanya PKJ 3. Ajaib namanya PKJ 3, ajaib namanya. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala Agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan boleh membangunkan kami dengan badan yang sehat. Juga Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh memiliki kerinduan untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Melalui apa yang akan kami baca, melalui firman-Mu, Tuhan berkati kami sehingga kami boleh memperoleh hikmat yang daripada Tuhan untuk kami kembali menjalani kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, kita ambil dari Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 7. Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 7. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan
Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Romantis. Kalau bicara soal romantis itu, hal romantis apa yang pernah dilakukan seseorang kepada Bapak Ibu Saudara? Coba ingat-ingat dulu. Entah itu mungkin pasangan, mungkin anak, mungkin orang tua, mungkin sahabat, mungkin mantan pacar, atau siapapun yang dekat dengan kita. Hal romantis apa yang paling berkesan dan diingat sampai hari ini? Mungkin kalau bicara soal romantis, pernah diajak makan, mungkin pernah dikasih aksesoris, dikasih gelang atau anting atau cincin, mungkin pernah dimainkan lagu gitar di depan rumahnya, atau mungkin pernah dibeliin martabak ketika lagi dekat dengan seseorang, beli martabak buat calon mertua. Atau apapun itu, hal-hal romantis itu mau sederhana mau besar, yang bikin jadi romantis adalah niatnya. Niat kedekatan, niat yang eksklusif. Itu nggak dilakukan ke orang lain. Kalau hal itu dilakukan ke orang lain, itu nggak jadi romantis. Itu namanya playboy, itu yang namanya player, itu yang namanya buaya. Tapi ketika itu dilakukan secara eksklusif pada seseorang, kepada momen tertentu, barulah itu jadi romantis. Nah, hubungan antara Allah dengan bangsa Israel itu juga eksklusif. Karena Allah itu pada masa itu berlaku seperti itu khusus kepada umat. Tuhan mengasihi semua manusia, iya. Tetapi khusus pada masa itu penyataan kasih, anugerah, dan hukumnya dia nyatakan kepada satu umat tertentu, umat perjanjian, yaitu Israel. Walaupun setelah itu umat perjanjian itu artinya jadi meluas, bukan cuma orang Israel aja, tetapi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, yang romantis itu berarti kan spesial, khusus, eksklusif, termasuk anugerahnya, berkatnya, dan hukumnya. Dan ketika Allah sedang melakukan hal yang eksklusif itu, kita harus siap bahwa Allah juga bisa dicemburu. Jadi kadang-kadang mungkin kita bertanya-tanya, kan cemburu nggak boleh, tapi kenapa Tuhan cemburu? Tuhan cemburu ada alasannya, bukan karena dia cemburu buta, bukan karena dia merasa dirinya nggak berharga. Karena orang yang cemburu itu kan karena merasa dia berharga, insecure, akhirnya dia cemburu sama pasangannya, sama keluarganya. Tetapi Tuhan cemburu karena cintanya eksklusif, hanya untuk umat gitu. Karena dia cinta eksklusif, hukumnya juga berharap umat juga melakukannya. Jadi cinta Tuhan nggak bertepuk sebelah tangan. Bayangkan kalau Tuhan cintanya bertepuk sebelah tangan, ya nggak mungkin dong, kan dia Tuhan. Kita sehebat apa bisa bikin cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan? Sehingga kenapa Tuhan bisa marah, bisa cemburu, termasuk kepada kita, bukan cuma kepada umat Israel. Ketika kita menerima firman Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, Tuhan tegur kita melalui orang, anggaplah itu sebagai cinta Tuhan kepada kita. Kalau kita menghadapi tantangan, hukuman, teguran, jangan langsung kita bilang nggak mau. Kalau kita nggak mau, kita lagi menghalangi cinta romantisnya Tuhan sama kita. Itu jadi jangan cuma terima berkatnya aja, anugerahnya aja, tapi ketika Tuhan lagi mau nginget, kamu tuh sama pasanganmu jangan gitu. Kamu tuh sama anakmu jangan gitu. Kamu ketika kamu bekerja yang benar, jangan ngelakuin ini. Kamu ketika pelayanan, kamu harus tahu apa yang kamu lakukan, jangan sembarangan. Nah, ketika Tuhan tegur kita melalui orang lain, jadikanlah itu teguran romantis dari Tuhan. Tuhan gak ngelakuin itu ke orang lain. Gak dia lakuin itu ke tukang siomay depan rumah kalian, enggak. Tetapi juga itu spesial Tuhan lakukan kepada kita. Sehingga ketika Tuhan tegur, lakukan. Jangan udah ditegur terus kita tutup kuping, gak peduli. Nah, kalau kita udah mulai kayak gitu, siap-siap Allah yang cemburu, Allah yang akan menghukum. Jadi kalau kita enggak mendengarkan tegurannya, maka hukumannya sudah siap menanti kita. Karena bukan juga karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan pengen supaya kita sadar. Semoga hari ini setiap hal yang terjadi di hidup kita, nasihat, teguran, terima dulu deh. Jadi jangan langsung dulu, saya gak terima kalau ditegur sama yang lebih muda. Saya gak diterima kalau ditegur sama orang yang saya gak suka. Saya gak terima ditegur sama pasangan saya. Jangan dulu, denger dulu. Siapa tahu teguran dari Tuhan. Dan itulah cara Tuhan mengasihi kita. Jangan sampai nanti kalau Tuhan udah mengasihi kita, wah lebih ngeri lagi.
dicuekin sama Tuhan. Dicuekin keluarga aja kita nggak suka, apalagi dicuekin sama Tuhan. Lebih mengerikan. Jangan sampai. Semoga hari ini kita bisa merasakan cinta Tuhan dan tegurannya jadi cara Tuhan untuk menolong kita agar hidup kita jadi lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Tuhan yang romantis, memahami bagaimana Tuhan bisa cemburu, Tuhan menegur kami, bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan gak bisa, tetapi justru karena Tuhan sayang banget sama kami. Sehingga biarlah Tuhan, teguran-teguran Tuhan kami pakai sama seperti umat yang diingatkan oleh Musa untuk pegang pada firman-Nya, titik komanya jangan nambahin, jangan ngurangin. Sehingga biarlah Tuhan, apa yang diingatkan Bapak Musa dalam bacaan kami, boleh kami lakukan.